Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolina Hazifa, NPM 21-170-12-0044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Nova Arikman selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Sebelumnya izin share screen. Baiklah, hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada membahas tentang pengertian hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang mana hubungan kausal adalah suatu hubungan sebab akibat murni yang konstan, unik, dan dapat diprediksi secara sempurna. Adapun pengertian dari hubungan kausal yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih di mana salah satu variabel tersebut merupakan variabel penyebab kausal terhadap terjadinya variabel lainnya sebagai hasil akhir dari suatu proses terjadinya penyakit. Hubungan kausal ini terjadi jika bukti menunjukkan faktor kausal menyebabkan meningkatnya probabilitas terjadinya penyakit, atau sebaliknya, jika faktor kausal dikurangi akan menurunkan frekuensi penyakit. Adapun contoh dari hubungan kausal pada penyakit tidak menular ini yaitu seperti hubungan kausal diabetes mellitus dengan penyakit jantung koroner, yang mana diabetes mellitus ini merupakan salah satu risiko terjadinya penyakit jantung koroner sebab diabetes menyebabkan kadar glukosa dalam darah yang tinggi serta dapat berperan menaikkan kadar kolesterol dan trigliserida. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa orang yang menderita diabetes mellitus ini memiliki risiko yang tinggi untuk menderita penyakit jantung koroner dibandingkan dengan orang yang tidak menderita penyakit diabetes mellitus. Baiklah, selanjutnya ada model-model hubungan kausal. Yang pertama, model kausal tunggal, yang mana merupakan konsep penyakit di mana penyakit hanya disebabkan oleh satu penyebab, seperti malaria. Yang kedua ada model kausal menjemuk atau multikausal, yang mana merupakan konsep penyebab penyakit dengan penyakit yang memiliki lebih dari satu penyebab, seperti contohnya adalah seperti penyakit diare. Baiklah, yang selanjutnya ada hubungan kausal model probabilistik. Model probabilistik ini merupakan pemberian ruang terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan baik kesalahan random maupun kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil kausalitas dari faktor kausal. Dalam pendekatan probabilitas ini, digunakan pendekatan statistik yang mana gunanya untuk meyakinkan apakah terdapat hubungan yang valid antara faktor penelitian dengan penyakit tersebut. Selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risiko ini merupakan variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit atau infeksi tertentu, atau faktor yang memperbesar peluang munculnya masalah kesehatan. Adapun jenis-jenis dari faktor risiko ini, yang pertama dilihat dari menurut ada atau tidaknya risiko itu diubah, yaitu terbagi dua. Yang pertama, risiko yang tidak dapat diubah seperti umur dan genetik. Yang kedua ada risiko yang dapat diubah, contohnya seperti merokok dan olahraga. Yang kedua, kita lihat dari menurut kestabilan peranan. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, faktor risiko yang dicurigai, yakni faktor yang belum mendapatkan dukungan dari hasil-hasil penelitian. Contoh, rokok sebagai penyebab kanker leher rahim. Yang kedua ada faktor risiko yang telah ditegakkan, yang mana faktor risiko ini telah mendapatkan dukungan ilmiah atau penelitian. Contoh, rokok sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru.
Baiklah, selanjutnya ada kriteria-kriteria operasional dari hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu menyebabkan dampak yang besar terhadap mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, mempunyai bukti bahwa faktor risiko dapat dimodifikasi dengan efektif oleh program prevensi primer. Yang ketiga, memiliki validitas pengukuran yang tinggi. Yang keempat, dapat diaplikasikan baik di negara maju maupun berkembang sehingga menjamin komparabilitas. Dan yang terakhir ada memenuhi standar etika pengukuran dan teknologi tepat guna. Selanjutnya ada kriteria-kriteria ideal dari hubungan kausal ini yang mana yang terdapat menjadi 9 bagian. Yang pertama, kekuatan asosiasi, yaitu hubungan sosial yang sangat kuat antara satu faktor dengan suatu penyakit, memiliki kemungkinan bersifat kausal. Yang kedua, konsistensi, yang mana pengamatan yang dilakukan berulang kali pada tempat, waktu, populasi, dan rancangan penelitian yang berbeda. Namun bukti yang sama tentang hubungan asosiasi. Yang ketiga ada spesifisitas hubungan, yaitu merupakan kriteria yang mengacu pada konsep penyebab tunggal. Yang keempat ada temporalitas, yang mana merupakan urutan waktu yang mensyaratkan bahwa penyebab harus mendahului akibat. Yang kelima ada derajat biologis, yang mana pola hubungan antara suatu faktor dengan suatu penyakit yang kekuatan hubungannya meningkat sejalan dengan kualitas pajanan. Yang keenam ada kemungkinan biologis, merupakan hubungan suatu faktor dengan suatu penyakit yang secara nalar dapat diterima. Yang ketujuh ada keserasian. Keserasian ini merupakan bukti yang ditemukan tidak bertentangan dengan pengetahuan riwayat alamiah penyakit. Dan yang kedelapan ada bukti eksperimental, yang mana merupakan hubungan yang diperoleh dari hasil studi eksperimental. Dan yang terakhir ada analogi, yaitu merupakan pendekatan yang membantu ke arah pengambilan kesimpulan kausal, namun sering mengecohkan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya presentasikan. Kalau ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.